his middleweight title holders. So the thing is here, and they're looking hook from Canelo. Saul Canelo Alvarez. Triple G Canelo Para penggemar Canelo saat ini mungkin saja sudah tidak sabar menantikan pertarungan trilogi Canelo versus Gennady Gennadievic Golovkin alias Triple G yang rencananya akan digelar pada tanggal 17 September 2022 mendatang. Apalagi rencana pertarungan tersebut sudah diumumkan, bahkan diunggah langsung dalam saluran resmi di AZN selaku pemegang hak duel Canelo pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 lalu. Belum lagi, beberapa media olahraga sudah mulai melakukan publikasi dan tanpa ragu menyebut jika rencana pertarungan tersebut sebagai duel terdahsyat tahun ini dengan tajuk Dendam Kesumat Dua Raja Tinju. Hal ini mungkin wajar-wajar saja terjadi karena sebelumnya kedua petinju terbaik kelas menengah tersebut pernah dua kali bertarung dan menyajikan duel yang sengit dan seru, walau diwarnai hasil yang penuh kontroversi. Namun, bagi sebagian kalangan pengamat tinju, duel trilogi Canelo versus Triple G ini justru hanya bagian dari upaya Canelo untuk menghindari duel wajib menghadapi juara WBC interim kelas menengah super saat ini, David Benavidez, sekaligus sebagai upayanya untuk menjaga reputasinya sebagai penguasa sejati kelas menengah super. Dan PTD Channel cenderung sepakat akan hal ini. Ketika kita membahas Canelo, mungkin hampir semua orang sepakat jika ia adalah petinju yang haus akan tantangan dan tidak takut menghadapi petinju manapun. Petualangannya di 5 kelas tinju yang berbeda, mulai dari kelas welter super, kelas menengah super, hingga kelas berat ringan merupakan bukti kuat untuk mendukung argumentasi tersebut. Belum lagi keberhasilannya memenangkan gelar juara di 5 kelas tersebut, plus juara tak terbantahkan kelas menengah super, membuatnya sangat layak dinobatkan sebagai salah seorang petinju terbaik sepanjang masa dan layak dinobatkan sebagai raja tinju dunia. Memang, pada dasarnya kehebatan Canelo sebagai salah seorang petinju terbaik dunia tentu tidak perlu diragukan lagi. Selain keberhasilannya memenangkan gelar juara di 5 kelas berbeda dan statusnya sebagai penguasa gelar kelas menengah super saat ini, pengalamannya menghadapi petinju-petinju hebat seperti Floyd Mayweather Jr., Amir Khan, Sergey Kovalev, serta 2 kali pertarungannya menghadapi Triple G sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya sebagai seorang petinju terbaik dunia saat ini. Walaupun demikian, harus diakui pula jika Alvarez termasuk tipikal petinju yang pilih-pilih lawan. Alvarez cenderung menghindari petinju yang memiliki rasio kemenangan KO yang cukup tinggi dan belum tersentuh kekalahan. Dan salah seorang petinju yang paling dihindari Canelo adalah pemegang gelar WBC interim kelas menengah super saat ini, David Benavidez. Mungkin para pendukung Canelo tidak akan setuju dengan hal ini. Namun jika kita melihat fakta yang ada, kecenderungan Canelo menghindari pertarungan menghadapi Benavidez memang lebih mendekati kebenaran. Pasalnya, rencana pertarungannya menghadapi Triple G baru diumumkan oleh Canelo hanya berjarak 3 hari pasca Benavidez memenangkan gelar WBC interim kelas menengah super. Padahal sebelumnya, walau sudah sering digaungkan, wacana trilogi Canelo versus Triple G sempat tenggelam pasca kekalahan Canelo dari Dimitri Bivol pada tanggal 8 Mei 2022 lalu. Namun anehnya, setelah Benavidez memenangkan gelar WBC interim kelas menengah super pada tanggal 21 Mei 2022 lalu, 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 24 Mei 2022,
Canelo langsung mengumumkan jika laga triloginya menghadapi Triple G akan digelar pada bulan September 2022 mendatang. Dan sehari setelah itu, tepatnya tanggal 25 Mei 2022 lalu, DAZN langsung mengumumkan jadwal pertarungan trilogi Canelo versus Triple G, yakni tanggal 17 September 2022. Inilah yang menguatkan dugaan jika laga trilogi Canelo versus Triple G hanya bagian dari strategi Canelo untuk menghindari pertarungan wajib menghadapi David Benavidez. Pasalnya, dengan statusnya sebagai pemegang gelar WBC interim kelas menengah super saat ini, Benavidez berstatus sebagai salah satu lawan wajib bagi Canelo Alvarez. Jika Canelo belum memiliki jadwal tarung dan Benavidez keburu mengajukan tantangan, maka mau tidak mau Canelo harus bertarung menghadapi Benavidez. Memang, laga trilogi Canelo versus Triple G mungkin saja masih diinginkan oleh mayoritas para pecinta tinju. Apalagi keduanya pernah bertarung 2 kali dan menyajikan duel yang sengit dan menarik. Namun persoalannya, Triple G saat ini sudah berusia 40 tahun, di mana secara otomatis kecepatan dan kekuatan pukulannya sudah pasti menurun jika dibanding dengan sebelumnya, terlepas dari nama besarnya sebagai petinju terbaik di kelas menengah. Belum lagi keduanya akan bertarung di kelas menengah super, padahal sebelumnya Triple G belum sekalipun bertarung di kelas tersebut. Jadi secara tidak langsung, Triple G dipaksa untuk bertarung di kelas menengah super agar Canelo tidak perlu menurunkan berat badannya dalam laga trilogi mereka nanti, sehingga Canelo dipastikan tetap dalam kondisi prima. Itulah sebabnya banyak pihak yang memprediksi jika hasil trilogi Canelo versus Triple G nanti sudah hampir pasti akan dimenangkan Canelo. Namun, walaupun Canelo akan memenangkan pertarungan, tentu tidak akan berdampak banyak untuk menaikkan citranya yang sempat rusak akibat kekalahannya menghadapi Dimitri Bivol di kelas berat ringan pada tanggal 8 Mei 2022 lalu. Jadi jelas sudah jika laga trilogi ini digelar hanya sekedar untuk menghindarkan Canelo dari duel wajib menghadapi David Benavidez, sekaligus untuk menjaga reputasi Canelo sebagai raja di kelas menengah super. Prediksi ini semakin kuat karena pasca laga menghadapi Triple G ini, Canelo sudah berencana untuk melakukan rematch menghadapi Dimitri Bivol, namun keduanya akan bertarung di kelas menengah super. Dengan situasi ini, Benavidez harus dibuat menunggu lebih lama lagi untuk mewujudkan mimpinya merebut gelar juara dari tangan Canelo Alvarez. Hal inilah yang membuat promotor Benavidez, Samson Levkovich, menjadi kesal sampai mengatakan jika wacana pertarungan Benavidez versus Canelo hanyalah sebuah fantasi yang tidak akan pernah terjadi. Canelo doesn't happen, so don't continue fantasize, all of you, on Canelo. It will not take a step ahead to fight the real champion, the champion of the people. So let's not talk anymore about Canelo. Doesn't exist, and he looks so bad that I don't believe he come back. Maybe we'll take a 40 years old man, but besides that, he will not do nothing else. So please don't talk anymore about Canelo. Doesn't happen, and it will never happen, most likely. Jika disimak lebih dalam, penyampaian dari promotor Benavidez tadi berisi sindiran untuk Canelo, di mana mereka sudah meyakini jika Canelo akan memilih menghadapi Triple G yang sudah berusia 40 tahun hanya sekedar untuk menghindari pertarungan wajib menghadapi Benavidez. Apalagi promotor Benavidez sebelumnya sudah pernah mengajukan tawaran untuk mempertemukan Benavidez dengan Canelo pada bulan Desember 2021 lalu sebagai laga pertahanan pertama Canelo untuk sabuk gelar juara tak terbantahkan kelas menengah supernya. Namun tawaran tersebut ternyata ditolak oleh kubu Canelo. Canelo saat itu beralibi jika ia lebih fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi pemegang gelar juara WBC kelas penjelajah Ilunga Makabu. Jika ditarik lebih ke belakang lagi, kita akan menemukan beberapa fakta yang lebih kuat jika Canelo memang sejatinya tidak pernah menginginkan pertarungan menghadapi David Benavidez.
pada tahun 2019 ketika David Benavides masih menguasai sabuk WBC kelas menengah super, Canelo yang saat itu berstatus sebagai petinju terbaik kelas menengah justru memutuskan untuk naik 2 kelas ke kelas berat ringan guna menghadapi Sergey Kovalev ketimbang bertarung di kelas menengah super. Canelo baru naik ke kelas menengah super pada bulan Desember 2020 atau hanya berselang 2 bulan usai WBC mencopot gelar WBC dari David Benavides akibat kelebihan berat badan. Dan hasilnya, Canelo pun sukses menjadi penguasa kelas menengah super tanpa menghadapi rintangan yang cukup berarti. Nah, yang menjadi persoalan, Benavides saat ini sudah berstatus sebagai salah satu lawan wajib yang harus dihadapi oleh Canelo. Terus bagaimana cara Canelo untuk menghindari duel menghadapi Benavides? Menurut petinju asal Amerika, Edgar Luis Berlanga, setelah pertarungannya menghadapi Triverge nanti, Canelo kemungkinan besar akan menjalani laga terakhirnya dengan melakukan rematch menghadapi Dimitri Bivol yang mungkin saja akan digelar pada bulan Desember 2022 mendatang. Dan setelah itu, Canelo akan langsung memutuskan pensiun untuk menjaga reputasinya. Pasalnya, menurut Edgar Luis Berlanga, Benavides adalah salah satu petinju yang paling tidak diinginkan oleh Canelo selain Gianmarco. Namun, apapun keputusan yang diambil oleh Canelo saat ini tentu harus dihargai dan diterima serta dimaklumi oleh seluruh pihak. Dengan statusnya sebagai raja kelas menengah super saat ini, sudah sewajarnya jika Canelo harus berhati-hati dalam memilih lawan guna menjaga reputasinya. Seperti yang telah kami bahas pada video sebelumnya, Benavides terlalu berbahaya untuk dihadapi oleh seorang Canelo Alvarez. Dengan rasio kemenangan KO-nya sebesar 88,8%, pernah 2 kali memegang gelar WBC kelas menengah super, serta postur setinggi 184 cm, sudah sangat tepat jika Canelo lebih memilih menghindarinya daripada harus meladeninya. Jadi bagi Canelo, melepas gelar juara dan memilih istirahat dari dunia tinju setelah pernah berada di titik puncak jauh lebih baik daripada harus ternodai dengan kekalahan KO yang mungkin saja akan terjadi andai ia nekat menghadapi David Benavides. Belum lagi jika Benavides berhasil mengalahkan Canelo dan merebut gelar juara dari Canelo, maka nama besar Canelo kemungkinan akan langsung sirna dan otomatis akan berada di bawah bayang-bayang seorang David Benavides. Namun keputusan sepenuhnya tentu ada di tangan Canelo Alvarez. Bagaimana menurut Anda sahabat PTD Channel semuanya? Sampaikan pendapat Anda dalam link komentar di bawah ini. Salam pecinta tinju dunia.